alhamdulillah gitu. Jadi saya pernah ke Peloso, ziarah ke makom Mbah Jazuli, ziarah ke makom yang di Queen itu, makom Yai Munif. Oh Yai Munif gitu. Sowan ke Yaida, alhamdulillah gitu. Saya beruntung pisan lah pokoknya. Iya. Kalau Anda lebih lama di sana, kemudian nyantri lebih lama gitu, mungkin dalam waktu 2 minggu dengan Mang Sandi itu punya predikat warokun. Ya, warokun, dua-duanya. Jadi nanti ada warokani atau warokoini min Garut gitu ya. Warok. Oh, berarti saya harus jadi warok. Iya. Ya mudah-mudahan lah saya jadi warok, doanya. Banyak saja, mudah-mudahan saya jadi warok ya. Amin. Ya, amin. Sesaat lagi akan Anda saksikan yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Faza Entertainment semuanya? Mudah-mudahan kalian semua yang senantiasa berada terus manteng di dalam channel ini. Kuat manteng ya. Dalam channel ini. Terus? Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah sore ini saya sudah bersama 2 orang teman saya, yakni yang pertama sahabat ini Bapak Andri AS. Yang kedua Bapak Musa Zainuddin. Betul? Iya. Betul. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan sahabat-sahabat semua bersama dengan kedua teman saya ini. Insya Allah sore ini kita akan mengenang yaitu ulama karismatik yang bertepatan dengan hari ini diadakannya atau diselenggarakannya haul yang pertama, yaitu Kiai Haji Fuad Mun'im Jazuli, salah satu Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Peloso Mojo Kediri. Alhamdulillah kedua orang yang berada di samping saya ini, keduanya adalah murid-murid dari beliau yang kita akan bicarakan atau kita bahas kali ini. Mungkin untuk sementara kumanya bos, kita mungkin tanyakan dulu kepada Bapak Musa itu ya, Mang Musa, gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitas hari ini gimana? Ya, walaupun melelahkan tapi harus dibawa enjoy, harus dibawa santai, harus dibawa seperti air mengalir. Iya. Saya kan tahu bahwa Bapak Musa ini pernah mengenyam pendidikan di Jawa Timur, yaitu di PP atau Pondok Pesantren Al-Falah Peloso. Gitu. Saya mau bertanya dulu, tahun berapa Bapak Musa dilahirkan? berangkat dari Garut ke Peloso gitu, Pondok? Mohon maaf ya Bapak MC, Pak Hasan, saya larat dulu. Saya berangkat bukan dari Garut tapi dari Bandung. Oh, dari Bandung. Saya kan aslinya bukan Garut. Ini ada di Garut karena saya punya perjodohan dengan orang Garut saja, bukan berarti saya dari Garut. Saya berangkat ya dari Cicalengka tempatnya, dari Bandung. Tapi keturunan? Cuman ya memang keturunan Garut. Oh iya. Ya tapi kan KTP Bandung. Ya enggak apa-apa sih. Saya berangkat ke Peloso itu mungkin kalau nggak salah ya, karena saya lupa ingat ini
Karena saat saya SMP itu belum selesai sebenarnya, jadi kelas 2 SMP itu saya berangkat ke pelosok itu sekitar tahun 2002-2003an lah. 2002-2003. Iya 2002-2003. Pas pertama masuk itu, apakah Pamusa tulen atau sambil sekolah? Oh saya kebetulan bukan tulen sih, bahasanya itu. Oh, bahasanya kalau di sana beda gitu. Santri bukan ya maksudnya santri tulen itu kan nggak ada santri tulen sama santri sekolah kan sama aja santri kan. Ya, maksudnya bersama sekolah atau tidak ya di sana saya kebetulan tidak sama sekolah jadi hanya mengaji saja. Oh, jadi, hanya mondok saja. Biasanya di sana itu istilahnya pondok induk sama pondok kuin. Kuin itu yang sambil sekolah, kalau di induk itu hanya mengaji gitu. Cuman pakai standarisasi saja gitu. Oh. Terus di sana berapa tahun Pak Musa? Kalau membicarakan lama ini justru saya suka malu ya menyebut karena cukup dibilang lama ya. Kalau untuk orang-orang yang mengaji itu sangat semangat sekali dan sangat lama sekali ya mungkin dianggap sebentar ya. Tapi kalau menurut saya sih lama. Karena saya di sana itu hampir 7 tahun ke 8 tahun malah 7 tahun lebih lah gitu. 7 tahun lebih. 7 tahun lebih saya berada di mondok di Pondok Pesantren Pelosok. Pendapat Pak Musa tentang almarhum wal maghfirlah yang hari ini dihauli. Bagaimana? Bagi saya sosok Kiai Fuad itu sosok yang sangat sederhana ya. Ya sahabat, barusan kita sudah mendengarkan bahwa Pak Musa ini pernah belajar, pernah mondok di PP Al-Falah Pelosok Mojok Kediri, yaitu selama kurang lebih 7 tahun 8 tahun ya Pak. Ya. Apa kesan-kesan, kenangan-kenangan Pak Musa itu terhadap sosok beliau? Silahkan Pak. Bagi saya ya sosok Kiai Fuad Mun'im Jazuli itu sosok yang sangat bersahaja, bahkan sebagian dari masyayikh-masyayikh kita kan banyak sekali yang punya kesibukan. Bukan berarti beliau tidak punya kesibukan, tapi beliau itu selalu menyempatkan waktunya ketika santri-santrinya untuk sowan gitu. Itu cukup gampang kepada Kiai Fuad Mun'im Jazuli itu karena kesahajaan beliau. Saya itu pernah sowan setelah saya setelah saya lepas dari Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok itu ketika mengantarkan adik saya untuk mondok lagi ke sana gitu. Jadi ketika itu saya biasa laporan ke khodamnya mau sowan kepada beliau dan beliau sangat terbuka sekali, bahkan sangat memperhatikan sekali. Santri beliau itu ribuan. Alumninya itu sudah tak dari mana lagi. saja gitu. Itu seluruh Indonesia itu selalu ada. Dan saya entah ke seberapa ribunya gitu. Tapi tidak luput dari perhatian beliau ternyata. Padahal santrinya banyak sekali. Jadi masih memperhatikan, masih memperhatikan santri-santrinya. Bahkan beliau bertanya tentang apakah sudah menikah atau belum. Beliau itu sangat intens sekali kepada alumni yang sudah keluar. Pasti ditanyanya itu pasti masalah pernikahan beliau. Jadi misalkan berapa tahun Boyong, terus udah menikah belum? Iya. Itu pasti ditanyakan. Itu sangat terngiang sekali di ingatan saya gitu. Sangat terkenal sekali. Bahkan saya punya foto yang bareng bersama. Mungkin saya itu santri yang cukup tidak punya adab lah. Kalau dibilang itu nggak punya adab karena berani-beraninya minta foto ya? Minta berfoto bersama beliau. Tapi karena saya itu saking inginnya punya kenang-kenangan bersama beliau, ya saya beranikan dan ternyata beliau ya udah nggak apa-apa ayo sini. Jadi mempersilahkan. Jadi saya tuh sangat pasti sangat kehilangan sekali ketika tahun lalu beliau meninggalkan kita semua dan bertepatan dengan momentum pandemi yang sangat lagi naik-naiknya dan kita sangat bersedih tidak bisa berangkat berangkat takziah ke pondok
Iya. Kami tercinta. Mungkin itu kesan-kesan saya untuk yang baru-baru inilah ya, ketika kehilangan sosok beliau. Mungkin nanti akan, kalau kesan-kesannya ketika masih mondok di sana ya panjang sekali. Banyak ya, mungkin 7 tahun loh. Iya. Iya. Mungkin itu dulu ya dari saya. Jadi ya sosoknya sangat bersahaja lah. Pemirsa, kita sudah mendengar kesan beliau almarhum wal maghfurlah itu masih masih mengingatnya gitu. Jadi itu salah satu kesan dari Pak Musa yang tidak bisa dilupakan mungkin gitu. Sekarang, iya, ini di samping saya ini ada sosok Makhluk astral. sosok seorang pria yang katanya gitu Mempesona. tampan rupawan gitu. Ahli nahu dan ahli hadis katanya. Juga beliau ini lulusan dari Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok. Pak Andri berangkat dari Garut ke Pelosok itu tahun berapa? Saya berangkat dari Tasikmalaya. Oh, salah tadi saya ternyata. Jadi kalau Pak Musa ini dari Bandung iya. Kalau saya ini asli memang dari Tasikmalaya. Nah, bedanya dengan Pak Musa meskipun di Bandung tapi turunan Garut. Jadi kalau domba Garut ini meskipun adanya di Bandung tetap dikatakan domba Garut. Nah, ini Pak Musa seperti itu. Kalau saya itu asli Tasikmalaya. Asli Tasikmalaya. Asli Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya. Saya anak Gunung Galunggung. Oh, anak Gunung Galunggung. Nah, begini Pak Hasan, saya dulu itu berangkat ke pelosok di tahun 2004 ya, di Berarti senior juniornya Pak Musa dong. Saya Desember 2004. Jadi kalau dihitung mungkin 2005 ya. Oh, saya itunya. Saya dulu 2-3 hari di sana itu bertepatan dengan musibah bencana yang sangat besar. Saya masih ingat itu bencana tsunami Aceh dulu ya di tahun 2004. Kemudian di tanggal 24 Desember kalau tidak salah. Nah, begitu Pak Hasan. Saya alhamdulillah anugerah yang sangat luar biasa sekali diberi kesempatan untuk menimba ilmu di pondok tercinta yakni Al-Falah Pelosok. Sama dengan Pak Musa, kurang lebih saya ada di sana itu kurang lebih 6-7 tahun lah. Ya, 6-7 tahunan Jadi lah. tamat gitulah, ngajinya tamat. Alhamdulillah, saya sampai musyawirin mu'in dulu. Wow, mantap. Dan dulu di pelosok saya jadi keamanan. Jadi keamanan. Jadi Tapi tampang Anda ini bukan tampang keamanan. Ya mungkin karena pengalaman kriminalnya kan beda lagi. Itu nanti Nanti beda lah lagi itu ceritanya. Iya, nanti. gimana Pak Hasan? Ya, untuk sekarang berarti sama ya sama Pak Musa, cuman mungkin duluan Dia Pak itu Musa. kakak kelas saya. Kelas. Kakak kelas saya di kelasnya. Tapi kalau masalah keilmuan gimana Pak? Keilmuan ya Ya sama-sama lulusan pelosok. Oh, sama-sama lulusan Sama-sama pelosok, hataman oke. pelosok. kalau ditanya siapa yang paling baik ya baik sih. Baik semuanya. Mudah-mudahan baik lah. Amin. gitu ya. Baik. Mudah-mudahan baik. Itu yang paling sekarang, aman. Kata-kata paling aman. Pak Andri begini, apakah kenangan Pak Andri terhadap Yaifu ini, almarhum wal maghfurlah Yaifu, ketika Pak Andri lagi di pondok? Oke. Gitu. Silahkan. Justru ketika mendengar nama beliau saya sangat merindukannya ya. Saya sangat merindukannya. Saya beberapa tahun mengaji langsung kepada beliau setiap ba'da asar kitab Fathul Qorib. Tidak hanya 1-2 tahun, mungkin 3 tahun atau 4 tahun. Dan ketika beliau membaca kitab itu sangat nyaman, empuk suaranya itu didengar oleh telinga itu. Jadi ketika ngaji itu nggak ada rasa bosan, ngantuk dan bagaimana. Hanya dengan mendengar suaranya saja itu sudah sangat luar biasa, membuat saya nyaman gitu loh, asik gitu loh ngaji kepada beliau itu. Nah kemudian salah satu dawuh beliau yang saya ingat dan mungkin teman-teman yang lain juga Sesama alumni mungkin sesama alumni itu ingat, beliau itu sangat menjunjung tinggi kerukunan dan kekompakan ya, persatuan. Beliau itu mengatakan kalian itu harus menjunjung tinggi kerukunan dan kekompakan karena keduanya itu adalah pilar dari sebuah kekuatan. Kata-kata yang sangat terkenal sekali. Pilar dari sebuah kekuatan. Kalau kita melihat sapu lidi, Mang Hasan ya. Kalau disatukan itu akan membuat perubahan yang sangat besar. Ya. Meskipun orangnya hebat,
kalau perubahan itu dilakukan oleh hanya Sendiri, satu orang, itu iya. tidak akan terjadi. Jadi butuh kekompakan, kerukunan untuk menciptakan sebuah perubahan yang besar, maksudnya perubahan ke arah yang lebih baik tentunya, gitu ya. Kemudian juga beliau itu membesarkan hati kami ketika beliau itu dawuh seperti ini. Ketika kalian sudah belajar, tapi kok nggak paham-paham, gitu loh. Iya. Jangan khawatir. Yang penting, meskipun kalian sudah keluar dari pondok, sudah pulang ke rumah, teruslah belajar diiringi senantiasa mengirim Fatihah kepada guru-gurumu. Saya yakin, kata beliau, hakul yakin kalian akan mendapatkan futuh atau paham terhadap apa yang dipelajari. Dan mungkin itu banyak terbukti ya. Jadi mengandung lantaran apa? Perantara ya. Perantara atau tawassul. Kita belajar, tapi jangan hanya belajar, diiringi dengan senantiasa alaqah batiniyah, hubungan batin kita gitu ya, hubungan batin kita itu tetap nyambung dengan guru-guru guru kita. kita. Contohnya dengan cara mengirimkan Fatihah gitu. Meskipun kita sudah tidak berada di pondok gitu. Ya, betul sekali. Nah, mungkin itu kenangannya Mang Hasan ya. Tentu kenangan yang sangat indah sekali. Saya ngaji langsung dengan beliau beberapa tahun. Mudah-mudahan setelah pandemi ini usai, saya bisa berkesempatan untuk berziarah langsung ke pelosok itu dengan teman-teman. Amin. Okay. Amin. Tapi mungkin Pak Andri, Pak Musa, alhamdulillah gitu ya. Saya juga gitu. Saya kan belum pernah mondok di apa? Di pelosok. Tapi pelosok. Anda pernah ke pelosok kan ya? Saya pernah ke Gimana pelosok. kesan-kesannya ketika pergi ke sana? Saya pernah ke pelosok sama guru saya, yaitu Pangsa Aceng Zain, gitu, sama teman saya Mang Sandi. Oke. Alhamdulillah pas waktu saya ke pelosok, kalau nggak salah 3 tahun ke belakang atau 4 tahun, bisa bersalaman dengan Yai Fu. Alhamdulillah. Bisa berkesempatan. Bisa berkesempatan gitu. Bisa berkesempatan bersalaman dengan beliau, itu suatu anugerah yang sangat luar biasa gitu ya untuk saya. Soalnya kan begini, saya belum pernah di pelosok, tapi serasa saya pernah di pelosok gitu. Dawuh-dawuh nggak beliau ke Anda? Dawuh-dawuh, cuman nggak tahu artinya gitu, nggak paham gitu, nggak tahu artinya. Ya, yang tahu artinya itu hanya Pangsa Aceng Zain gitu. Kalau kita ikut pada kaidah bahwa satu huruf orang yang mengajarkan kita itu adalah guru kita, berarti guru saya yaitu itu juga guru Anda gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kelak. Dia kan berguru sama gurunya juga berguru ke pelosok, ya sama aja. Oke, iya betul. Berarti alaqah batiniyah saya, jikalau saya bertawasul kepada beliau, kepada guru-guru yang di pelosok, mungkin saya bisa terakui ya. Iya, jelas. Jelas. Mudah-mudahan kita kelak bersama-sama. Mudah-mudahan kita termasuk dalam doa beliau, jadi masuk amin, dalam rombongan beliau nanti. Oke. Ya, alhamdulillah gitu. Jadi saya pernah ke pelosok, ziarah ke makom Mbah Jazuli, ziarah ke makom yang di Queen itu, makom Yai Munif. Oh, Yai Munif gitu. Sowan ke Yaida, alhamdulillah gitu. Saya beruntung pisan lah pokoknya. Iya. Kalau Anda lebih lama di sana, kemudian nyantri lebih lama gitu, mungkin dalam waktu 2 minggu dengan Mang Sandi itu punya predikat warokun. Ya. Warokun, dua-duanya. Jadi nanti ada warokani atau warokoini min Garut gitu ya. Nanti untuk maksud warok sendiri ya. Maksudnya warok apa? Nanti tanya ke yang lain. Nanti Atau nanti untuk saya kan nggak tahu. para sahabat Faza nanti tahu, bisa komentar di komen. Sahabat Faza, mungkin saya kan nggak tahu gitu ya warok ataupun apalah sejenisnya gitu. Nah, kalau tahu mungkin bisa diberitahu di kolom komentar. Predikat yang membuat Anda dengan Mang Sandi itu menjadi orang yang bangga pada diri sendiri, insya Allah. Jadi sudah 2 minggu di sana, baru 2 minggu kita sudah di atas gitu. Langsung jadi pimpinan. Gitu. Punya member warok. Nanti ada membernya, ada kelompoknya tersendiri, langsung. Kalau di Sunda mah mungkin ini setara dengan ajengan gitu. Ya, laki-laki gagah. Ya. Warok teh. Warok. Oh, berarti saya harus jadi warok. Iya. Ya mudah-mudahan lah saya jadi warok, doanya. Doanya saja mudah-mudahan saya jadi warok ya. Amin. Ya, amin. Ya sahabat Faza semuanya. Satu lagi Bang Hasan. Oh, apa? Kami berdua ya untuk mendapatkan gelar itu di sana susah. Enggak.
nggak dapat, bisa. nggak bisa. Tapi saya yakin kalau Mang Hasan dengan Mang Sandi cepet ya Cepet lah. jadi warok. Ya, Karena memang warung itu harus orang-orang pilihan memang. Jadi hanya orang tertentu Iya. yang bisa Dan menjadi warok. kalian dan Anda sama Ustadz Sandi itu sangat memenuhi kriteria. Memenuhi syarat. Itu alhamdulillah berarti. Oke. Iya. Jadi saya 1 bulan di Peloso juga mungkin bisa jadi warok. Iya. Iya, bisa. Tos dulu warok Hasan. Oh, sahabat Faza semuanya, alhamdulillah sore kali ini. Ya sahabat Faza semuanya, alhamdulillah kita saya selaku mungkin pembawa acara di sini sudah mendengarkan, kita semua sudah mendengarkan tentang curhatan dari beliau berdua, yaitu kenangan masa-masa di Peloso dan masa-masa sesudah lepas dari Peloso tentang kiai karismatik kita, yaitu Yai Fuad Kiai atau Haji Fuad Mun'im Jazuli. Jazuli. Mudah-mudahan kita terakui muridnya oleh beliau. Amin, amin. Dan mudah-mudahan kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah. Rabbal alamin. Supaya lebih berkah mungkin kirim Fatihah ke beliau. Siap, itu selalu setiap waktu lah. Oh, iya. Setiap buka kitab semua ngaji pasti saya selalu. Nanti diikuti dengan sahabat ya. Iya, nanti ikuti dengan saya. Iya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya sahabat Faza, dan insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.